Pernahkah kamu merasa bahwa di dalam rumahmu sendiri, kamu tidak benar-benar sendirian? Malam itu sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah rumah yang masih bernafas. Tidak ada suara angin, tidak ada suara serangga, hanya detak jam dinding dan perasaan aneh yang terus menekan dada. Lalu, terdengar suara langkah, pelan, menyeret, seperti kain basah yang diseret di lantai. Saat kamera dinyalakan, bukan untuk konten, bukan untuk sensasi, melainkan untuk memastikan kewarasan, sesuatu berdiri di ujung lorong. Tidak bergerak, tidak bersuara, namun perlahan mendekat. Jika ini hanya halusinasi, mengapa kamera ikut melihatnya? Dan jika ini mimpi, kenapa rasa takutnya terasa begitu nyata? Selamat datang di Bisikan Malam. Sebuah ruang sunyi, tempat kisah-kisah gelap dibisikkan perlahan. Bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa dunia ini lebih luas daripada apa yang bisa kita lihat dengan mata terbuka. Di channel ini, setiap cerita diangkat dari pengalaman, kesaksian, dan peristiwa misterius yang meninggalkan tanda tanya panjang. Cerita-cerita yang mungkin terdengar mustahil, namun terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Jika kalian menikmati kisah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal cerita berikutnya yang akan hadir di malam-malam sunyi kalian. Dukungan kecil dari kalian adalah alasan Bisikan Malam terus hidup dan terus membisikkan cerita yang mungkin seharusnya tidak pernah kita dengar. Malam itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada suara aneh dari luar rumah. Namun, justru karena itulah, segalanya terasa tidak wajar. Rumah Panji Petualang berdiri dalam keadaan seperti biasa. Lampu teras menyala redup, pintu terkunci, jendela tertutup rapat. Tapi sejak matahari tenggelam, ada satu hal yang sulit dijelaskan. Udara di dalam rumah terasa berat, seolah setiap tarikan napas membutuhkan usaha lebih. Bukan dingin yang menusuk, melainkan dingin yang menempel, menyusup pelan ke kulit, lalu bertahan di sana. Panji menyadarinya sejak selepas maghrib. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan. Aktivitas seharian membuat tubuh lelah, pikiran pun ikut kosong. Namun saat ia duduk sendirian di ruang tengah, perasaan itu kembali muncul. Perasaan seperti sedang diperhatikan. Bukan dari satu arah, melainkan dari banyak sudut sekaligus. Setiap sudut ruangan terasa memiliki isi. Bayangan di balik lemari tampak lebih gelap dari biasanya. Lorong menuju kamar terlihat lebih panjang, lebih sempit, dan entah kenapa, terasa enggan untuk dilewati. Jam dinding terus berdetak. Tik, tok, tik, tok. Suara itu biasanya menenangkan. Namun malam itu justru terasa seperti hitungan mundur. Panji mencoba mengalihkan pikiran. Televisi dinyalakan, namun suara dari layar terasa kosong, tidak benar-benar masuk ke telinga. Pandangannya beberapa kali justru tertarik ke arah lorong gelap di samping ruang tamu. Lorong yang seharusnya tidak menarik perhatian sama sekali. Beberapa kali ia berdiri, berjalan mendekat, lalu berhenti. Ada dorongan aneh di dadanya, seperti peringatan tanpa suara. Naluri yang mengatakan, jangan terlalu dekat.
Sekitar pukul 10 malam suasana semakin sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara kendaraan dari luar, tidak ada anjing menggonggong, bahkan suara serangga pun nyaris menghilang. Seolah-olah malam itu sengaja menahan napas. Panji merasakan bulu kudutnya berdiri, bukan karena takut yang meledak tiba-tiba, melainkan rasa tidak nyaman yang tumbuh perlahan, seperti benih yang disiram diam-diam. Ia mencoba berdoa dalam hati, bukan doa panjang, hanya kalimat singkat yang diucapkan berulang. Namun anehnya, justru setelah itu, perasaan tersebut semakin kuat, seolah ada sesuatu yang tidak suka diperhatikan. Ketika ia mematikan sebagian lampu dan bersiap masuk kamar, pandangannya sekali lagi tertuju ke lorong gelap. Untuk sepersekian detik, ia merasa melihat sesuatu bergerak. Bukan bentuk yang jelas, hanya perubahan gelap yang tidak seharusnya terjadi. Ia berkedip. Lorong itu kembali kosong. Perasaan aja, gumamnya pelan. Namun tubuhnya tidak sepenuhnya percaya. Langkahnya menjadi lebih pelan. Setiap bunyi kecil, gesekan sandal, kayu lantai yang berderit, terdengar terlalu keras. Jantungnya berdetak tidak beraturan, seolah tubuhnya sedang bersiap menghadapi sesuatu yang belum ia pahami. Malam terus berjalan, dan tanpa Panji sadari, malam itu bukanlah malam biasa, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah cara ia memandang rumahnya sendiri untuk selamanya. Waktu merayap pelan menuju dini hari. Jarum jam menunjukkan lewat tengah malam ketika Panji akhirnya berbaring di kamar. Lampu dimatikan, hanya sisa cahaya tipis dari luar jendela yang menyelinap masuk. Ia menutup mata, berusaha memaksa tubuhnya beristirahat. Namun rasa berat di dada itu belum juga hilang. Justru dalam gelap, perasaannya semakin tajam. Setiap detak jantung terdengar jelas di telinga. Setiap tarikan nafas terasa terlalu keras. Dan di antara keheningan itu, muncul suara pertama. Bukan suara yang tiba-tiba, melainkan suara yang perlahan hadir. Seperti ada sesuatu yang bergerak di luar kamar. Panji membuka mata, menahan nafas, mendengarkan. Krek. Suara itu terdengar pelan namun jelas, seperti kayu tua yang diinjak. Ia mencoba berpikir logis, mungkin rumah memuai, mungkin tikus. Tapi ada satu hal yang membuat pikirannya menolak penjelasan itu. Irama suaranya. Tidak acak, tidak tergesa. Seolah ada langkah yang disengaja. Satu, berhenti, lalu satu lagi. Langkah kaki. Bukan di luar rumah, melainkan di dalam. Panji duduk perlahan di atas ranjang, matanya tertuju ke pintu kamar yang tertutup. Tidak ada bayangan di baliknya, tidak ada cahaya yang berubah. Namun suara itu kini terdengar lebih dekat, seperti berasal dari arah lorong. Lalu terdengar suara lain, bukan langkah, melainkan gesekan. Seperti kain tebal yang diseret pelan di lantai. Panji menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Dalam kepalanya, satu gambaran muncul tanpa diminta. Kain panjang, basah, menyentuh permukaan lantai dingin. Ia segera menggeleng, berusaha menyingkirkan bayangan itu. Tenang, cuma perasaan, bisiknya pada diri sendiri. Namun suara itu tidak berhenti. Gesek, berhenti, gesek. Setiap jeda terasa seperti sesuatu sedang mendengarkan balik. Seolah suara itu tahu, ia sedang diperhatikan. Panji meraih ponselnya. Layar menyala terang di tengah gelap. Jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Tangannya gemetar saat ia membuka aplikasi kamera. Bukan untuk membuat konten, bukan untuk sensasi, tapi untuk satu alasan sederhana. Memastikan bahwa ia masih waras.
Ia membuka pintu kamar perlahan. Lorong di depannya gelap. Lampu ruang tengah mati. Udara di sana terasa lebih dingin dibandingkan kamar. Panji berdiri diam, ponsel terangkat, kamera merekam dalam senyap. Beberapa detik berlalu tanpa apapun. Lalu suara itu kembali. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Langkah itu terdengar dari ujung lorong. Bukan berlari, bukan berjalan normal, melainkan menyeret. Punggung Panji menegang, bulu kuduknya berdiri. Ada dorongan kuat untuk menutup pintu dan mengunci diri. Namun rasa penasaran, atau mungkin naluri bertahan, membuatnya tetap di sana. Kamera terus merekam, dan dalam layar kecil itu, gelap di ujung lorong tampak berbeda. Bukan karena cahaya, melainkan karena gelapnya terlihat lebih padat. Seolah ada sesuatu di sana, menunggu. Panji menahan nafas, dan pada detik itulah, ia sadar. Suara itu bukan hanya langkah, ada bisikan pelan yang menyertainya. Tidak membentuk kata, namun cukup jelas untuk membuat tubuhnya gemetar. Malam itu belum menunjukkan wujudnya, namun kehadirannya sudah terasa nyata. Dan tanpa Panji sadari, apapun yang bergerak di lorong itu sedang perlahan mendekat. Panji berdiri terpaku di ambang pintu kamar. Tangannya masih mengangkat ponsel. Kamera menyala, merekam gelap yang menelan lorong di hadapannya. Layar kecil itu menjadi satu-satunya sumber cahaya, memantulkan warna kebiruan yang dingin dan tak ramah. Beberapa detik berlalu, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Namun justru disitulah rasa takut tumbuh paling kuat. Lorong itu terlalu diam, seolah malam sengaja menahan segalanya. Panji menggerakkan kamera perlahan, menyapu dinding, lantai, dan sudut-sudut gelap. Saat kamera hampir mencapai ujung lorong, napasnya tertahan. Ada sesuatu di sana. Awalnya hanya terlihat seperti gumpalan cahaya pucat, tidak berbentuk jelas, hampir seperti kabut yang mengambang. Namun ketika kamera berhenti dan fokus perlahan menyesuaikan, bentuk itu mulai terlihat. Terlalu teratur untuk disebut bayangan. Putih, kusam, menjuntai ke bawah. Panji tidak langsung bereaksi. Otaknya berusaha mencari penjelasan. Tirai, kain, pantulan cahaya, namun tidak ada satupun benda di lorong itu yang seharusnya berada di sana. Dan kemudian, bentuk itu bergerak. Bukan melangkah, bukan bergoyang tertiup angin, melainkan bergeser perlahan ke samping, seolah menyesuaikan posisi agar lebih terlihat oleh kamera. Di layar ponsel, sosok itu kini tampak lebih jelas. Sebuah tubuh tinggi terbungkus kain putih panjang. Bagian kepalanya membulat, tanpa detail wajah yang terlihat. Kainnya tampak kusut, dengan lipatan-lipatan yang tidak wajar, seolah pernah membungkus sesuatu yang basah dan berat. Panji merasakan lututnya melemah. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Yang keluar hanya napas pendek dan gemetar. Tangannya bergetar hebat, namun kamera tetap mengarah ke sosok itu, seolah tubuhnya membeku, menolak perintah untuk lari. Detik demi detik terasa memanjang. Sosok itu tidak bergerak mendekat, namun juga tidak pergi. Ia hanya berdiri, diam, menghadap ke arah Panji. Dan pada saat itulah, Panji menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kain kafan itu perlahan bergoyang. Bukan karena angin, bukan karena langkah, melainkan karena sesuatu di dalamnya seolah sedang bernapas. Panji merasakan dadanya sesak. Udara di lorong terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Dalam keheningan itu, terdengar suara halus, bukan dari luar, bukan dari lantai, melainkan seperti berasal dari kain putih itu sendiri. Desahan pelan, berat,
tidak teratur. Kamera menangkap semuanya. Tidak ada efek, tidak ada potongan. Rekaman terus berjalan, dan dalam layar, sosok pocong itu kini tampak sedikit lebih dekat. Bukan karena ia melangkah, tetapi karena Panji tanpa sadar melangkah mundur membuat jarak terasa berubah. Tiba-tiba, layar kamera bergetar hebat. Bukan karena tangan Panji bergerak, melainkan karena ada perubahan cepat di ujung lorong. Sosok itu mengangkat kepalanya. Tidak ada wajah yang terlihat jelas, hanya cekungan gelap di balik kain, seperti lubang kosong yang menelan cahaya. Pada momen itu, satu hal menjadi sangat jelas di benak Panji. Apapun yang berdiri di lorong itu bukan sekedar penampakan pasif. Ia sadar sedang direkam. Dan seolah menanggapi, kain putih itu bergerak maju, sangat perlahan. Satu geseran, kemudian berhenti. Rekaman masih berjalan, namun Panji tahu, ia tidak akan sanggup bertahan lebih lama. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, sesuatu yang selama ini hanya dianggap cerita, akhirnya menampakkan diri tanpa ragu, tanpa ilusi. Dan kamera menjadi saksi bisu atas apa yang seharusnya tidak pernah terlihat. Detik-detik setelah sosok itu bergerak terasa seperti mimpi yang diperlambat. Panji masih berdiri di tempatnya. Napas tersengal, sementara layar ponsel di tangannya menampilkan pemandangan yang tidak masuk akal. Sosok pocong itu kini tidak lagi berada di posisi semula. Ia lebih dekat. Tidak ada suara langkah cepat, tidak ada hentakan, hanya satu geseran pelan. Seperti kain tebal yang diseret di lantai dingin. Geser, berhenti. Jarak di antara mereka menyusut. Namun tidak ada satupun tanda agresi. Justru itulah yang membuatnya semakin menakutkan. Sosok itu tidak terburu-buru. Seolah tahu, Panji tidak punya kemana-mana untuk pergi. Lampu ponsel berkedip sesaat, membuat bayangan di lorong bergoyang. Dalam sepersekian detik itu, sosok putih tersebut tampak berubah posisi. Kepalanya kini sedikit miring, seakan sedang mengamati. Panji tersentak. Tubuhnya akhirnya bereaksi. Ia mundur satu langkah, lalu satu lagi. Lantai kayu berderit di bawah kakinya, dan suara itu memecah keheningan. Pada saat yang sama, kain kafan itu kembali bergerak. Geser, lebih dekat. Panik mulai mengambil alih. Jantung Panji berdetak begitu keras hingga ia merasa dadanya akan pecah. Pikirannya berteriak untuk lari, namun kakinya terasa berat, seolah tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Di layar kamera, sosok itu kini memenuhi sebagian besar bingkai. Detail kainnya terlihat semakin jelas. Kusam, bernoda gelap di beberapa bagian, dengan lipatan tidak simetris yang membuatnya tampak seperti membungkus tubuh yang tidak lagi kaku. Udara di lorong berubah, semakin dingin, semakin pengap. Panji merasa tenggorokannya tercekak. Ia mencoba membaca doa, namun kata-katanya kacau, terputus oleh napas yang tidak beraturan. Suaranya sendiri terdengar asing di telinganya, kecil, rapuh, hampir seperti bukan miliknya. Dan kemudian, sosok itu berhenti, hanya berjarak beberapa meter. Untuk sesaat, tidak ada apapun yang bergerak. Kamera merekam diam, malam seolah menunggu. Lalu terdengar suara, bukan langkah, bukan gesekan, melainkan suara berat seperti udara yang dipaksa keluar dari rongga sempit. Desahan panjang, dalam dan pelan. Terlalu pelan untuk disebut napas manusia, namun terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Panji merasakan kakinya gemetar hebat. Pada titik ini, pikirannya tidak lagi mencari penjelasan. Nalurinya hanya satu, bertahan hidup. Ketika kain kafan itu kembali bergerak, kali ini lebih cepat, satu geseran panjang tanpa jeda, Panji akhirnya berteriak.
Teriakan itu pecah di lorong sempit, menggema keras. Bersamaan dengan itu ia berbalik dan berlari sekuat tenaga. Kamera masih menyala, merekam lantai yang berguncang, dinding yang buram, dan suara napas panik yang terengah-engah. Ia tidak berani menoleh. Di belakangnya, terdengar suara gesekan yang kini tidak lagi pelan. Lebih dekat, lebih berat. Seolah sesuatu mengikuti, meski tidak berlari. Panji menabrak meja kecil di ruang tengah. Ponselnya hampir terlepas dari genggaman. Dalam kepanikan, ia tersandung, jatuh, dan pada saat itulah, kamera mengarah ke belakang, hanya untuk sepersekian detik. Dan dalam bingkai yang goyah itu, sosok putih tersebut terlihat jauh lebih dekat dari yang seharusnya. Terlalu dekat. Rekaman berakhir mendadak, bukan karena kamera dimatikan dengan sadar, melainkan karena ponsel terlepas dari tangan Panji dan membentur lantai keras. Layar menjadi gelap, namun malam itu belum berakhir, karena meski rekaman berhenti, rasa takut yang tertinggal akan terus hidup, jauh setelah fajar datang. Pagi datang tanpa benar-benar mengusir malam. Cahaya matahari menyelinap masuk ke dalam rumah, namun tidak membawa rasa hangat. Panji terbangun di ruang tengah. Tubuhnya masih bergemetar, punggungnya bersandar ke dinding. Kepalanya terasa berat, seperti baru saja terbangun dari mimpi panjang yang terlalu nyata. Hal pertama yang ia cari adalah ponselnya. Benda itu tergeletak beberapa langkah dari tempat ia terjatuh. Layarnya retak di satu sisi, namun masih menyala. Dengan tangan gemetar, Panji mengambilnya. Ada dorongan kuat untuk tidak membuka rekaman itu, naluri yang sama yang tadi malam menyuruhnya lari. Namun rasa ingin tahu dan kebutuhan akan kepastian akhirnya menang. Ia duduk perlahan, menekan tombol putar. Rekaman dimulai dengan gelap dan suara napas tertahan. Lalu lorong itu muncul. Sunyi, sama seperti yang ia ingat. Detik-detik pertama berjalan normal, sampai sosok putih itu tampak di ujung lorong. Diam, tegak, dan tidak wajar. Panji menghentikan video sejenak, menelan ludah, lalu melanjutkan. Kali ini ia melihat dengan mata terbuka penuh. Tidak ada blur yang bisa disalahkan. Tidak ada pantulan cahaya. Kain putih itu terlihat jelas. Gerakannya terekam utuh. Bahkan momen ketika sosok itu mengangkat kepalanya, semuanya ada di sana. Bukti yang tidak bisa dipungkiri. Yang membuat Panji semakin terguncang bukan hanya keberadaan sosok itu, melainkan detail-detail kecil yang baru ia sadari saat menonton ulang. Arah geraknya yang selalu menyesuaikan posisi kamera. Jeda-jeda sunyi yang seolah disengaja. Dan suara desahan itu terekam lebih jelas dari yang ia dengar langsung. Video berakhir tepat saat ponsel jatuh. Layar menjadi hitam, dan Panji duduk terdiam lama setelahnya. Sejak pagi itu, rumah terasa berbeda. Bukan karena ada suara atau penampakan lanjutan, melainkan karena keheningan kini terasa hidup. Setiap sudut ruangan seperti menyimpan memori malam tadi. Lorong itu, yang dulu hanya jalur biasa, kini menjadi batas yang enggan ia lewati sendirian. Malam-malam berikutnya, tidur menjadi sulit. Setiap bunyi kecil terasa terlalu keras. Setiap bayangan bergerak di luar sudut mata membuat jantungnya melonjak. Ia mulai menyalakan lampu di beberapa ruangan sekaligus, membiarkan cahaya bertahan hingga pagi. Bukan karena takut gelap, melainkan takut pada apa yang mungkin bersembunyi di dalamnya. Panji tidak langsung membagikan rekaman itu. Ia menyimpannya, memutarnya berulang kali, berharap menemukan celah penjelasan. Namun semakin sering ditonton, semakin jelas satu hal. Kejadian itu nyata baginya, dan nyata bagi kamera.
Sejak malam itu, Panji mengaku lebih berhati-hati dalam sikap, dalam ucapan, dalam niat. Ia sadar ada hal-hal yang tidak membutuhkan tantangan agar membuktikan keberadaannya. Beberapa pengalaman cukup dialami sekali. Rumah itu masih sama. Alamatnya sama. Pagi datang tanpa benar-benar mengusir malam. Cahaya matahari menyelinap masuk ke dalam rumah, namun tidak membawa rasa hangat. Panji terbangun di ruang tengah. Tubuhnya masih gemetar. Punggungnya bersandar ke dinding. Kepalanya terasa berat, seperti baru saja terbangun dari mimpi panjang yang terlalu nyata. Hal pertama yang ia cari adalah ponselnya. Benda itu tergeletak beberapa langkah dari tempat ia terjatuh. Layarnya retak di satu sisi, namun masih menyala. Dengan tangan gemetar, Panji mengambilnya. Ada dorongan kuat untuk tidak membuka rekaman itu. Naluri yang sama yang tadi malam menyuruhnya lari. Namun rasa ingin tahu dan kebutuhan akan kepastian akhirnya menang. Ia duduk perlahan, menekan tombol putar. Rekaman dimulai dengan gelap dan suara nafas tertahan. Lalu lorong itu muncul. Sunyi, sama seperti yang ia ingat. Detik-detik pertama berjalan normal, sampai sosok putih itu tampak di ujung lorong. Diam, tegak, dan tidak wajar. Panji menghentikan video sejenak, menelan ludah, lalu melanjutkan. Kali ini ia melihat dengan mata terbuka penuh. Tidak ada blur yang bisa disalahkan. Tidak ada pantulan cahaya. Kain putih itu terlihat jelas. Gerakannya terekam utuh. Bahkan momen ketika sosok itu mengangkat kepalanya, semuanya ada di sana. Bukti yang tidak bisa dipungkiri. Yang membuat Panji semakin terguncang bukan hanya keberadaan sosok itu, melainkan detail-detail kecil yang baru ia sadari saat menonton ulang. Arah geraknya yang selalu menyesuaikan posisi kamera, jeda-jeda sunyi yang seolah disengaja, dan suara desahan itu terekam lebih jelas dari yang ia dengar langsung. Video berakhir tepat saat ponsel jatuh. Layar menjadi hitam, dan Panji duduk terdiam lama setelahnya. Sejak pagi itu, rumah terasa berbeda. Bukan karena ada suara atau penampakan lanjutan, melainkan karena keheningan kini terasa hidup. Setiap sudut ruangan seperti menyimpan memori malam tadi. Lorong itu, yang dulu hanya jalur biasa, kini menjadi batas yang enggan ia lewati sendirian. Malam-malam berikutnya, tidur menjadi sulit. Setiap bunyi kecil terasa terlalu keras. Setiap bayangan bergerak di luar sudut mata membuat jantungnya melonjak. Ia mulai menyalakan lampu di beberapa ruangan sekaligus, membiarkan cahaya bertahan hingga pagi. Bukan karena takut gelap, melainkan takut pada apa yang mungkin bersembunyi di dalamnya. Panji tidak langsung membagikan rekaman itu. Ia menyimpannya, memutarnya berulang kali, berharap menemukan celah penjelasan. Namun semakin sering ditonton, semakin jelas satu hal. Kejadian itu nyata baginya, dan nyata bagi kamera. Sejak malam itu, Panji mengaku lebih berhati-hati. Dalam sikap, dalam ucapan, dalam niat. Ia sadar, ada hal-hal yang tidak membutuhkan tantangan agar membuktikan keberadaannya. Beberapa pengalaman cukup dialami sekali. Rumah itu masih sama. Alamatnya sama, dindingnya tidak berubah. Namun bagi Panji, rumah tersebut kini memiliki satu lapisan tambahan. Lapisan yang tidak terlihat, tapi terasa. Lapisan yang mengingatkan bahwa dunia ini tidak sesempit yang kita kira. Dan rekaman itu tetap ada, menjadi saksi bisu, bahwa malam tersebut bukan sekedar rasa takut, bukan ilusi, dan bukan halusinasi, melainkan pertemuan singkat dengan sesuatu yang tidak seharusnya mendekat, namun melakukannya.
Malam itu mungkin telah berlalu, namun jejaknya tidak benar-benar hilang. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan oleh logika. Dan tidak semua keberanian perlu dibuktikan dengan menantang yang tak terlihat. Ada batas-batas yang seharusnya kita hormati. Ada ruang-ruang yang sebaiknya kita jaga dengan sikap, doa, dan kerendahan hati. Dunia ini tidak hanya tentang apa yang bisa kita lihat dan sentuh. Ada sisi lain yang berjalan berdampingan dengan kita. Diam, mengamati, dan terkadang memperlihatkan diri, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar berkuasa sepenuhnya. Semoga cerita ini menjadi pengingat agar kita lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih bijak dalam bertutur, dan tidak sembarangan meremehkan hal-hal yang belum tentu kita pahami. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan berani mendengarkan bisikan dari sisi gelap malam bersama Bisikan Malam. Dukungan kalian dalam bentuk like, komentar, dan subscribe adalah alasan channel ini terus hidup dan terus membagikan cerita-cerita yang mungkin tidak semua orang berani dengar. Saya pamit undur diri. Tetap jaga diri kalian dimanapun berada, dan sampai jumpa di cerita Bisikan Malam berikutnya.